Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada setiap penonton yang sudah hadir dan setia mendukung perjalanan ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari segala mara bahaya serta hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah penuh misteri, horor yang menegangkan, dan ironi hidup yang kadang tak terduga. Pegang erat nyali kalian, dan siapkan diri untuk memasuki dunia yang penuh dengan cerita yang menguji keberanian sekaligus akal sehat. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton dan mendukung. Mari mulai perjalanan kisah horor dan ironi bersama Sahroni. Andi dan Reza sudah bersahabat sejak kuliah, keduanya bekerja sebagai surveyor tanah untuk perusahaan properti. Pagi itu, mereka mendapat tugas mengukur lahan terpencil di daerah pegunungan untuk proyek resort mewah. GPS menunjukkan lokasi masih 30 menit berkendara dari jalan utama. Daerah sini sepi banget ya, gumam Reza sambil memegang kemudi mobil pick-up mereka melewati jalan tanah berbatu. Makanya cocok buat resort eksklusif. Tenang, jauh dari keramaian, balas Andi sambil mengecek peta digital di tabletnya. Mereka tiba di area yang ditunjukkan koordinat GPS, hamparan tanah kosong seluas 5 hektar, dikelilingi hutan lebat. Anehnya, di tengah lahan kosong itu berdiri sebuah rumah tua setengah roboh dengan atap genteng yang sudah banyak berlubang. Tumben ada bangunan di sini. Harusnya lahan kosong, kata Andi sambil turun dari mobil. Reza mengeluarkan peralatan survei. Mungkin rumah lama yang ditinggalkan. Kita ukur aja dulu, nanti lapor ke kantor. Mereka mulai memasang tripod dan teodolite untuk pengukuran. Namun setiap kali jarum kompas berputar mendekati rumah tua itu, alat ukur mereka bergetar tidak normal. Sinyal GPS juga mulai terputus-putus. Peralatannya kenapa sih? Magnetnya kacau, keluh Reza sambil mengetuk-ketuk teodolite. Andi mendekati rumah tua itu untuk mengecek. Melalui jendela yang sebagian kacanya pecah, ia melihat interior yang aneh. Meski terlihat ditinggalkan puluhan tahun, meja kayu di dalam masih tertata rapi dengan piring-piring berisi makanan yang tampak segar. Reza, coba lihat ini, panggil Andi. Ketika Reza menghampiri, mereka berdua terdiam. Di dinding rumah tergantung puluhan foto hitam putih dengan wajah-wajah yang sama persis. Wajah mereka berdua, tapi dengan pakaian zaman dulu. Suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Ketika mereka menatap foto-foto itu lebih lama, sesuatu yang ganjil terjadi. Wajah di dalam bingkai yang tadinya tampak jelas seperti mereka berdua, perlahan memudar, berubah menjadi foto tua kusam dengan bercak-bercak kekuningan. Seperti potret zaman kolonial yang sudah termakan usia. Andi mundur satu langkah sambil mengusap matanya. Reza, barusan kamu lihat kan? Kita, itu wajah kita, tapi sekarang, suaranya bergetar. Reza menelan ludah, mencoba memberi alasan logis. Mungkin cuma ilusi, atau pantulan cahaya. Kita capek, perjalanan tadi panjang. Tapi di dalam hati, masing-masing dari mereka tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Karena meskipun foto itu tampak tua, pandangan mata orang-orang dalam potret tersebut seolah masih mengikuti mereka. Hidup, seperti sedang menunggu sesuatu. Dari arah dalam rumah, suara kayu berderit kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seperti seseorang sedang berjalan perlahan menuju jendela. Keduanya memilih untuk tidak berlama-lama. Perasaan asing dan desakan naluri membuat Andi segera menaruh kembali peralatan survei ke dalam pick-up. Udahlah, kalau ada bangunan begini kita laporkan saja. Kita bisa ukur dari sisi lain besok, ucapnya sambil menyalakan mesin. Reza, meskipun masih menoleh ke arah rumah, hanya mengangguk cepat. Mereka melaju menuju desa terdekat, jalan tanah berdebu semakin sempit di antara pepohonan. Setelah sekitar 15 menit, barulah mereka melihat deretan rumah kayu sederhana dengan warga yang tampak sibuk, namun suasananya terasa janggal. Desa itu sunyi tanpa suara anak-anak bermain, hanya beberapa orang tua yang duduk di teras. Begitu mobil mereka masuk, beberapa tatapan warga langsung mengikuti, seolah mereka sudah lama menunggu kedatangan dua orang asing ini. Seorang lelaki tua dengan tongkat berjalan mendekat. Ia menatap pick-up mereka, lalu menatap tajam wajah Andi dan Reza. Bibirnya bergerak pelan menggumamkan sesuatu, sebelum akhirnya bertanya dengan suara berat, "Kalian, sudah ke rumah itu, ya?" Andi dan Reza saling bertukar pandang, ragu untuk menjawab. Namun lelaki tua itu terus menekan, dengan suara bergetar, "Kalian tak seharusnya datang ke sana. Rumah itu dulu milik keluarga yang hilang secara misterius, dan sejak itu, siapapun yang mendekat, tidak akan pernah sama lagi." Reza mencoba menjawab, "Kami cuma survei tanah, Pak." Tapi tadi ada sesuatu yang aneh di sana. Lelaki tua menarik napas panjang, matanya menerawang seolah melihat masa lalu.
Itu bukan rumah biasa. Ada kutukan yang membuat waktu dan kenyataan di sekitar rumah itu berubah. Foto-foto yang kalian lihat bukan hanya ilusi, tapi sebuah peringatan. Andi merasakan bulu kuduknya berdiri. Suasana desa yang tampak sunyi kini terasa makin berat, penuh rahasia yang tak pernah diungkap. Lelaki tua itu melanjutkan, kalian harus memilih, tinggalkan tempat ini dan jangan pernah kembali, atau hadapi apa yang sudah terbangun sejak lama. Malam akan segera tiba, dan kedua sahabat itu sadar, kunjungan ini baru permulaan sebuah mimpi buruk yang belum berakhir. Andi dan Reza saling pandang, mencoba menepis perasaan takut yang mulai merayap. Andi menarik napas dalam, kemudian berkata, "Pak, kami bukan orang yang mudah percaya sama hal-hal gaib. Kami di sini untuk kerja, survei lahan. Semua ini mungkin cuma kebetulan atau cerita penduduk untuk menakut-nakuti orang luar." Reza mengangguk setuju. "Iya, kami fokus saja ke pekerjaan. Kalau kami mau percaya hal-hal macam itu, kapan selesai kerja kami?" Lelaki tua itu menatap mereka dengan mata penuh amarah terselubung, tapi kemudian menggeleng pelan. "Kalau begitu, kalian sudah diingatkan. Tapi jangan bilang aku tidak pernah memperingatkan." Malam perlahan turun, dan suasana di desa itu makin sunyi. Andi dan Reza kembali ke mobil, mencoba mengabaikan rasa takut yang terus mengintip di sudut pikiran mereka. Mereka memutuskan untuk menyelesaikan survei secepat mungkin dan pulang dari tempat yang membuat mereka merasa semakin terasing dan aneh ini. Namun, jauh di dalam pikiran, keduanya mulai merasakan gelombang aneh. Seolah sesuatu dari rumah tua itu ikut mengikuti setiap langkah kaki mereka. Meski mereka berusaha bersikap rasional dan skeptis, dalam perjalanan pulang malam itu, Andi dan Reza melewati jalan kecil yang berkelok di antara pepohonan gelap. Lampu mobil hanya mampu menembus kegelapan sekitar beberapa meter ke depan. Tiba-tiba, di sisi jalan, mereka melihat cahaya redup yang berkilauan, sebuah sungai kecil yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Menghentikan mobil sejenak, mereka keluar dan berjalan mendekati tepi sungai. Airnya tenang, memantulkan bayangan bulan dan pepohonan dengan jelas. Tapi yang membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah sebuah sosok putih samar di tengah air, seolah berdiri di permukaan sungai itu. Sosok itu tampak mengenakan pakaian lusuh dan rambut panjang basah yang menutupi wajahnya. Reza menelan ludah. "Itu siapa? Apa ini kayak cerita hantu di desa?" Andi menggenggam bahu sahabatnya, mungkin pantulan atau bayangan. "Ayo kita segera pergi dari sini." Namun, sebelum mereka sempat kembali ke mobil, sosok itu mulai bergerak mendekati tepian sungai perlahan, tanpa suara. Suasana dingin menusuk, keduanya menatap sosok itu dengan cemas, menyadari bahwa malam ini bukan sekadar kegelapan biasa, tapi sesuatu yang lebih berbahaya mulai mengikut mereka pulang. Saat sosok putih itu semakin mendekat, Reza terpaku, tubuhnya membeku seolah tak bisa bergerak. Tanpa peringatan, ia terpeleset dan terjerembab ke dalam sungai yang dingin dan gelap. Teriakannya yang tercekik hampir tidak terdengar di antara gemerisik air dan hutan sunyi. Andi panik, segera meraih tangan Reza yang mencoba meraih tepian, namun arus deras lebih kuat. Dengan sekuat tenaga, Andi menarik sahabatnya ke pinggir, tapi Reza sudah mulai tenggelam. Tubuhnya terseret ke tengah sungai. Tanpa pikir panjang, Andi berlari tercepat mungkin ke desa, berharap mendapat pertolongan. Suasana malam yang kelam dan sunyi membuat setiap langkahnya terasa berat, apalagi bayangan sosok misterius di sungai terus menghantui pikirannya. Sesampainya di desa, Andi segera mencari lelaki tua yang sebelumnya memberi peringatan. Dengan napas terengah, Andi berkata, "Reza tenggelam di sungai, tolong bantu kami." Lelaki tua itu mengangguk serius, "Ini bukan kecelakaan biasa. Kami harus bertindak cepat dan waspada." Kutukan itu belum selesai. Andi sadar bahwa malam ini bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang pertarungan untuk menyelamatkan nyawa sahabatnya dari kekuatan yang tak terlihat. Setelah kejadian tenggelamnya Reza di sungai, Andi tanpa henti mengorganisasi pencarian. Bersama penduduk desa, ia menyisir sepanjang sungai dan hutan sekitar dengan harapan menemukan sahabatnya yang hilang. Namun, setiap usaha sia-sia, tubuh Reza tidak pernah ditemukan. Waktu berlalu, hari berubah menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. 3 bulan berlalu tanpa kabar sedikit pun. Andi mulai merasakan beban berat hati dan keputusasaan, tapi ia tak pernah berhenti berharap. Suatu malam yang dingin, saat Andi sedang berkunjung kembali dan beristirahat di rumah lelaki tua desa yang dulu memberi peringatan, terdengar ketukan pintu. Ketika pintu terbuka, sosok yang berdiri di ambang adalah Reza. Wajahnya pucat, matanya kosong dan tampak berbeda, seolah membawa beban mimpi buruk yang tak bisa dijelaskan. Lelaki tua desa langsung menguncinya di dalam rumah, menjaga jarak tapi penuh waspada. Reza hanya bisa berbisik pelan, Aku tidak tahu bagaimana aku sampai di sini. Sungai itu, ada sesuatu yang menarikku ke dunia yang berbeda. Andi, meski bahagia melihat sahabatnya kembali,
merasakan sesuatu yang aneh dan mengerikan tentang perubahan pada Reza. Munculnya Reza tiba-tiba adalah sebuah awal baru dari misteri kelam yang belum selesai. Reza duduk termenung di dalam rumah lelaki tua itu, menatap kosong ke lantai kayu yang remang cahaya. Suaranya pelan tapi tegas ketika mulai bercerita tentang pengalaman gelap yang menjeratnya malam tenggelam dulu. Waktu aku tenggelam, aku tidak langsung mati. Aku seperti kehilangan kesadaran. Tapi kemudian aku terbangun di sebuah rumah kosong yang sama persis seperti rumah tua itu, yang ada di lahan survei kita dulu. Hanya saja suasananya seperti beku, hening, dan penuh bayangan. Ada kisah yang aku lihat saat di sana, kata Reza dengan suara bergetar, tentang seorang ibu lurah janda yang dulunya tinggal di rumah itu. Namanya Burini. Dia dikenal sebagai perempuan baik dan perhatian, membesarkan anak-anaknya sendiri setelah suaminya meninggal. Tapi kehidupannya berubah ketika seorang pemuda dari desa, pemuda yang ambisius dan iri hati, mulai menyebarkan fitnah terhadap Burini. Pemuda itu bernama Tama, dia ingin merebut posisi kepala desa dan mencari cara agar Burini tidak bisa melawan. Tama menuding Burini telah melakukan hal-hal terlarang, katanya dia telah bersekongkol dengan roh jahat untuk menyusahkan desa, bahkan dituduh mencuri hasil panen warga dan menyakiti beberapa anak-anak dengan ilmu hitam. Semua itu tidak benar, tapi karena Tama memanipulasi ketakutan dan kepercayaan warga, fitnah itu melebar sangat cepat. Warga desa yang semula percaya pada Burini mulai berubah menjadi marah dan curiga. Bahkan para tetangga ikut menjauhi dan mengucilkan dia dari pertemuan desa. Fitnah semakin melebar, sampai suatu hari, pemuda-pemuda desa yang dipengaruhi Tama memutuskan mengarak Burini ke sungai dengan tuduhan sebagai perempuan penyihir. Dalam arak-arakan itu, warga membawa Burini dengan paksa ke tepi sungai, di mana pemuda-pemuda itu melemparnya ke dalam air dengan hina. Tapi Burini tidak pernah muncul lagi. Konon, arwahnya terjebak di dalam rumah itu dan sungai itu, menyisakan aura kutukan yang menjerat siapapun yang mencoba mengusik tempat itu. Reza menarik napas panjang. Entah kenapa, aku merasa arwah Burini ikut membawaku ke dunia itu, dan sekarang aku kembali dengan beban cerita ini. Mungkin dia ingin aku mengungkap kebenaran yang tersembunyi selama ini. Andi mendengarkan dengan serius, terhenyak oleh beratnya kisah yang baru saja terungkap. Ia tahu, mereka bukan sekadar menghadapi ruang dan waktu, tapi juga dendam lama yang berakar dalam dunia gaib dan kemanusiaan. Setelah Reza menceritakan kisah kelam di balik rumah tua itu, Andi dan Reza diharuskan tinggal sementara di desa oleh penduduk setempat. Mereka harus membantu warga memahami apa yang tengah terjadi dan menjaga keselamatan diri mereka sendiri. Namun, malam-malam di desa itu berubah menjadi mimpi buruk tanpa akhir. Malam pertama mereka di rumah lelaki tua desa, suasana sunyi pecah oleh suara rintihan halus dari kejauhan yang terdengar seperti suara seorang wanita menangis putus asa. Andi mencoba mengabaikan, tapi suara itu berubah menjadi jeritan lirih yang menusuk telinga, seperti panggilan dari dunia lain. Saat mereka tidur, angin dingin yang menusuk menerpa jendela dan pintu, meski tak ada celah terbuka. Tiba-tiba, sosok siluet seorang wanita berjubah lusuh muncul di sudut kamar mereka. Wajahnya samar tertutup rambut hitam panjang, mata merah menyala penuh dendam. Itu adalah Burini, sang ibu lurah yang tak tenang. Burini tidak hanya muncul sendiri. Keluarganya yang juga pernah menjadi korban fitnah, mereka menampakkan diri sebagai bayangan-bayangan gelap yang sering bergerak cepat melintas di sekitar rumah. Bayangan sosok anak-anak yang menangis, suara langkah kaki kecil berulang kali terasa di lorong, dan terkadang terdengar suara tawa sinis yang menggema tanpa sumber jelas. Selain itu, makhluk-makhluk lain juga ikut mengganggu. Pada suatu malam, Andi melihat penampakan pocong yang melompat-lompat dengan gerakan kaku melewati depan jendela. Suara gema tanah yang bergeser dan bau anyir menyengat mengisi udara. Reza, di sisi lain, merasakan kehadiran kuntilanak yang menangis dan meratap, sering muncul di belakangnya ketika dia sedang sendirian. Suatu malam, suara gamelan halus terdengar secara samar, semakin lama semakin keras, mengundang rasa takut yang luar biasa. Di kejauhan, bayangan sosok wanita berambut panjang dengan mata kosong berdiri di tepi desa menatap rumah mereka, membuat Andi dan Reza seperti dikepung oleh kegelapan yang tak terelakkan. Teror-teror ini bukan hanya sekadar penampakan, tapi juga menyerang psikologis mereka. Suara-suara bisikan yang penuh ancaman sering memecah keheningan, mengundang mimpi buruk, dan rasa dingin yang meresap ke dalam tulang setiap kali malam datang. Andi dan Reza menyadari, mereka sudah terjebak dalam pusaran dendam dan kutukan yang sangat kuat, jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Seiring malam-malam berlalu, teror yang menghantui desa mulai berubah arah secara perlahan dan mengerikan. Awalnya, Andi dan Reza menjadi sasaran bayangan dan suara-suara misterius yang membuat mereka nyaris kehilangan akal. Namun, semakin lama teror itu tak lagi menyerang mereka secara langsung. Sebaliknya, Andi mulai memperhatikan bahwa lelaki tua desa yang selama ini memberi peringatan dan perlindungan kepada mereka justru sering terlihat pucat, gelisah,
dan sering mengunci dirinya sendirian di kamar. Reza juga menangkap bisikan-bisikan gaib yang seolah menuntut sesuatu dari lelaki tua itu. Suatu malam, saat Andi mengintip ke rumah lelaki tua itu, dia menyaksikan pemandangan mengejutkan. Lelaki tua itu melakukan ritual aneh dengan simbol-simbol yang tak dikenal, dan suara-suara kesakitan yang menyeramkan terdengar keluar dari mulutnya sendiri. Ketika Andi menanyakan siapa sebenarnya lelaki tua itu saat mereka akhirnya duduk bersama, lelaki tua itu menghela napas panjang dan mencabut topeng penipuannya. Namanya bukan seperti yang mereka kira selama ini. Ia memperkenalkan diri sebagai Kartama. Kartama adalah pemuda yang dulu terkenal di desa sebagai sosok ambisius dan penuh kebencian. Dialah yang menyebarkan fitnah busuk tentang Burini, ibu lurah janda yang tak bersalah. Karena keinginannya menguasai desa dan menghalalkan segala cara, dia memanfaatkan takut dan kepercayaan warga untuk mengusir Burini dengan cara yang paling kejam. Namun, akibat perbuatannya itu, kutukan dan dendam arwah Burini tidak hanya menjerat desa, tapi juga menjerat dirinya sendiri. Kartama menjadi manusia terakhir yang terikat dengan kengerian itu, menjalani penghukuman hidup dengan teror yang seharusnya ia sebarkan pada orang lain. Andi dan Reza sadar bahwa semua penderitaan, semua suara dan bayangan yang menakutkan, semua itu adalah manifestasi dari kutukan yang menuntut keadilan. Kartama, yang menyembunyikan dirinya sebagai lelaki tua bijak, adalah pusat kegelapan itu. Kutukan yang menyelimuti desa itu ternyata bukan hanya akibat dari fitnah yang ditabur Kartama terhadap Burini, melainkan memang sudah melekat pada dirinya sejak awal. Kartama, yang menyamar sebagai lelaki tua penuh kebijaksanaan, sesungguhnya adalah sosok yang terjerat kutukan akibat kerakusan dan kejahatan hatinya. Seiring berjalannya waktu, arwah Burini yang dulu diperlakukan tidak adil mulai memuaskan dendamnya secara perlahan, tetapi bukan pada orang-orang biasa di desa. Ia menargetkan Kartama, sang penyebar fitnah sekaligus pusat semua kegelapan. Pada malam-malam yang sunyi, bayangan Burini semakin jelas terlihat di sekitar Kartama, menyibak tirai realitas dengan penampakan yang membuat Kartama semakin lemah dan tertekan. Setiap kali Kartama mencoba melakukan ritual atau menghindar, arwah Burini muncul dengan suara tangisan pilu dan amarah membara, menggema memenuhi ruang dan membawa hawa dingin menusuk tulang. Kartama mulai dihantui mimpi-mimpi buruk di mana dirinya menjadi perempuan yang dikhianati dan disiksa oleh orang desa. Ia merasakan sakit dan ketakutan Burini yang selama ini terpendam, membuatnya tersiksa secara batin dan fisik. Setiap langkahnya terasa berat seolah rantai kutukan menjeratnya semakin erat. Dendam Burini bukan hanya sekadar membalas kesalahan, tapi juga menuntut agar kebenaran diungkap agar ketidakadilan yang ia alami tidak terulang. Hantu Burini menyeret Kartama ke dalam pusaran kutukan yang tak berujung, sampai Kartama benar-benar menerima hukuman yang pantas bagi kejahatannya. Andi dan Reza, yang menyaksikan perubahan Kartama dari dekat, tahu bahwa mereka berhadapan dengan keadilan supranatural yang sudah bergerak sendiri dan tak bisa dihentikan. Kini mereka merasa memiliki tugas untuk memastikan desa bisa bebas dari bayang-bayang kegelapan itu dengan membiarkan kebenaran terungkap dan kutukan ini selesai malam demi malam. Kartama dihantui oleh penampakan Burini dan bayangan keluarganya yang menangis pilu. Mereka muncul dengan wajah penuh amarah dan penderitaan, membawa suara tangisan dan ratapan memilukan yang meresap ke dalam jiwa Kartama. Tubuhnya lemah dan setiap langkahnya terasa berat oleh beban dosa yang dibawanya. Kartama sering terbangun dalam mimpi buruk yang memperlihatkan bagaimana warga desa mengarak Burini ke sungai, bagaimana mereka dilempar ke dalam air, dan bagaimana dendamnya mulai membakar satu demi satu kehidupan yang pernah ia hancurkan. Suara-suara bisikan arwah menghantui tiap sudut rumahnya, menuntut pengakuan dan penebusan. Dendam Burini bukan hanya ingin menghukum Kartama, tapi menuntut agar kebenaran tentang fitnah kotor itu diungkapkan agar tidak mengotori desa lebih lama. Setiap malam, kekuatan gaib itu menarik Kartama ke dalam pusaran kehancuran diri sendiri, sampai akhirnya tubuh dan jiwanya terkoyak oleh penyesalan yang tak terhapus. Andi dan Reza menyaksikan perubahan drastis pada Kartama. Mereka tahu bahwa kutukan telah mulai bekerja membebaskan desa dari gelapnya, dengan cara yang paling kejam dan adil. Kini tugas mereka bukan menghentikan teror, melainkan memastikan kebenaran sampai pada desa dan membimbing Kartama menerima konsekuensi perbuatannya. Setiap pagi setelah teror malam yang mencekam, Kartama selalu terbangun dalam kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya basah kuyup, seolah-olah baru saja tenggelam lama di sungai yang menjadi saksi bisu penderitaan Burini. Lebih aneh lagi, warna kulitnya mulai membiru dan terlihat seperti membusuk, meski tidak ada luka terbuka sedikit pun. Kartama tak pernah bisa menjelaskan bagaimana air itu bisa ada di bajunya atau mengapa tubuhnya terasa sangat dingin bahkan di pagi yang cerah. Warga desa yang melihat kondisinya semakin ketakutan, mulai menghindar, sementara Andi dan Reza hanya bisa mengamatinya dengan perasaan iba sekaligus takut. Setiap pagi, wajah Kartama yang dulu terlihat tenang kini berubah menjadi sosok yang semakin rapuh dan terperangkap dalam siklus kutukan yang tanpa ampun. Ia seolah hidup di antara dua dunia nyata yang makin menolak keberadaannya, dan dunia gaib di mana arwah Burini dan keluarganya terus membalutnya dengan keputusasaan dan dendam yang tak pernah berakhir. Andi menyadari, ini adalah tanda bahwa kutukan telah bekerja sepenuhnya, menarik Kartama ke dalam penderitaan abadi yang selama ini ia sebarkan kepada orang lain.
Tubuhnya yang membiru dan basah itu bukan hanya peringatan, tapi hukuman nyata yang mengikat dia pada sungai dan rumah tua itu. Tempat awal semua kengerian bermula. Akhirnya, setelah berminggu-minggu didera kutukan yang semakin lama semakin parah, Kartama, yang selama ini dikenal sebagai lelaki tua di desa, meninggal dunia secara misterius. Tubuhnya ditemukan di tepi sungai, kulitnya membiru dan basah, seolah-olah benar-benar tenggelam berhari-hari. Warga desa pun merasa lega sekaligus takut. Beban kutukan tampaknya telah mencapai puncaknya. Andi dan Reza duduk berdua dalam keheningan yang berat, masih bingung dan terguncang oleh seluruh kejadian yang mereka alami sejak awal survei lahan. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa terseret ke dalam masalah kelam yang penuh dendam dan supernatural seperti ini? Padahal tujuan awal hanya pekerjaan biasa. Reza berkata, "Kita cuma pekerja, tapi kenapa harus terjebak dalam kisah ini? Apakah karena kita yang memulai dengan mendekati rumah itu?" Andi mengangguk pelan, mungkin semua sudah ditakdirkan. Mungkin arwah Burini dan kutukan Kartama memang mencari korban yang bisa mengungkapkan kebenaran. Meskipun Kartama telah tiada, perasaan gelisah tak hilang begitu saja. Desa itu masih menyisakan keheningan yang penuh misteri. Andi dan Reza sadar bahwa meskipun teror fisik berakhir, beban psikologis dan pembelajaran tentang keadilan, dendam, dan kebenaran baru saja dimulai. Malam itu, keduanya bertekad untuk membantu desa agar bisa pulih dari bayang-bayang kelam tersebut dan memastikan agar kisah Burini tidak dilupakan atau diputarbalikkan lagi. Namun tidak lama kemudian, malam-malam mereka kembali diteror oleh sosok Burini. Kali ini, teror itu terasa lebih intens dan pribadi. Reza sering melihat sosok wanita berjubah putih dengan rambut hitam panjang yang menutupi wajahnya berdiri di pinggir jendela kamar mereka, mengawasi dengan tatapan kosong penuh amarah dan kesedihan. Suara tangisnya yang sendu sering menyambung malam mereka, membuat tidur nyenyak menjadi hal yang mustahil. Andi juga mengalami hal serupa. Saat malam larut, sosok Burini muncul di cermin, atau sekilas terlihat melintas di lorong rumah lelaki tua desa tempat mereka menginap. Terasa jelas bahwa arwah itu tidak ingin pergi. Bahkan setelah Kartama tiada, mereka bingung dan heran, bertanya-tanya mengapa arwah Burini masih terus menghantui mereka. Padahal Kartama sudah meninggal dan kutukan seharusnya berakhir. Apakah ada sesuatu yang belum terselesaikan? Ataukah arwah Burini masih menunggu pengakuan dan keadilan lengkap yang belum benar-benar terwujud? Suasana semakin mencekam ketika Andi dan Reza mulai merasakan kehadiran Burini lebih dekat, membuat mereka sadar bahwa pergulatan antara dunia nyata dan dunia gaib masih jauh dari selesai. Andi dan Reza berharap semua teror akan berakhir. Namun, kenyataannya mereka malah mulai mengalami kengerian yang sama seperti yang pernah dialami Tama, lelaki tua yang ternyata penyebar kutukan itu sendiri. Malam demi malam, tubuh mereka tanpa disadari mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Seperti Kartama, mereka sering terbangun dengan kondisi basah kuyup, kulit membiru dan terasa dingin menggigil. Rasa seperti tenggelam yang mencekam seolah masih membekas dalam tubuh mereka, membuat keduanya sulit tidur dan terus dihantui ketakutan yang mendalam. Selain itu, penampakan sosok Burini dan keluarganya semakin nyata di sekeliling mereka. Bayangan hitam melintas cepat di lorong, suara tangisan pilu dan jeritan dendam memenuhi rumah yang mereka tempati, dan angin dingin menusuk sampai ke tulang. Suara bisikan tak jelas sering memanggil nama mereka, menyiksa pikiran dan hati mereka. Reza dan Andi mulai merasa terperangkap dalam lingkaran kutukan yang tak berujung. Merasakan pusaran dendam dan keadilan yang belum tuntas itu menjerat mereka juga. Ketakutan dan keputusasaan semakin menghantui setiap langkah mereka, membuat keduanya sadar bahwa mereka bukan hanya sekadar korban kebetulan, tapi bagian dari kutukan yang mengikat desa itu. Pada suatu malam yang sunyi dan penuh ketegangan, sosok Burini muncul lebih jelas dan berbeda dari sebelumnya. Kali ini ia berbicara langsung kepada Andi dan Reza dengan suara lirih tapi penuh penekanan yang menggema di seluruh ruangan. "Kalian bukanlah orang luar yang datang tanpa sebab," ujar Burini dengan tatapan yang menusuk. "Andi, Reza, kalian adalah keturunan salah satu warga desa yang dulu terkena hasutan Tama, pemuda licik yang memfitnah dan mengusirku ke sungai. Keluarga kalian ikut dalam arak-arakan itu, membantu menyudutkan dan menenggelamkan aku bersama anak-anakku yang tak berdosa." Andi dan Reza terpaku, rasa bingung dan marah bercampur dalam hati mereka. Reza pelan berkata, "Kami tidak tahu, kami tidak pernah diberitahu tentang ini." Burini melanjutkan, "Dendam dan penderitaanku tidak hanya tertuju pada Tama saja, tapi juga pada mereka yang ikut berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam menyakitiku. Kalian membawa darah yang sama, dan karena itu kutukan ini melekat pada kalian." Ketegangan semakin menjadi saat Burini mengungkapkan bahwa teror dan kutukan yang selama ini menghantui mereka bukan hanya untuk menyiksa, tapi juga sebagai panggilan untuk mengungkap kebenaran dan memperbaiki kesalahan leluhur. "Kalian harus berani menghadapi masa lalu keluargamu, mengakui dan menebus dosa yang terpendam agar aku bisa tenang dan kutukan ini bisa berakhir," ujarnya dengan suara yang berat namun penuh harapan yang tersembunyi. Andi dan Reza kini sadar bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk diri sendiri,
tapi juga untuk menghapus bayang-bayang kelam yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Pertarungan untuk keadilan dan pembebasan desa ini menjadi semakin personal dan berat. Setelah pengungkapan mengerikan dari Burini tentang darah keturunan mereka yang terlibat dalam penenggelaman tragisnya, Andi dan Reza semakin terperangkap dalam pusaran kutukan yang tak terelakkan. Upaya mereka untuk mencari jawaban dan menebus kesalahan leluhur tidak mampu mematahkan rantai dendam yang sudah lama terjalin. Malam demi malam, kondisi mereka memburuk dengan gejala yang sangat mirip dengan yang dialami Kartama. Kulit mereka mulai membiru, tubuh mereka basah tanpa sebab, seolah-olah mereka telah tenggelam berulang kali di sungai yang sama yang menelan Burini. Suatu malam, saat badai hujan deras melanda desa, kedua sahabat itu pergi ke tepi sungai, tempat di mana sejarah kelam itu bermula. Mereka ingin mencoba berkomunikasi kembali dan meminta ampun pada arwah penuh dendam itu, dan bersedia melakukan apapun untuk menebus kesalahan leluhurnya. Di sana, mereka merasakan kabut tebal menyesakan dan suara tangisan pilu yang memenuhi udara. Dalam kegelapan dan derasnya deras air sungai, bayangan Burini muncul dengan tatapan penuh dendam, seolah mengundang mereka untuk ikut bersama dalam penderitaannya. Kedua sahabat itu tiba-tiba terseret arus deras sungai, sama seperti yang menimpa Kartama dan Burini bertahun-tahun lalu. Tubuh mereka hilang ditelan air, meninggalkan desa dalam kesunyian yang lebih pekat dari sebelumnya. Warga desa menganggap ini sebagai penutup dari kutukan abadi yang tak terputus selama bertahun-tahun, sebuah siklus yang hanya berakhir dengan pengorbanan nyawa yang terjerat di dalamnya. Namun, bayangan Burini tetap bersembunyi di balik kabut, menunggu waktu berikutnya saat keadilan dan dendam akan kembali terulang dalam lingkaran gelap yang tak berkesudahan. Meski Andi dan Reza telah pergi, terjerat dalam kutukan yang sama seperti pendahulu mereka, arwah Burini tetap belum menemukan kedamaian. Desa yang dulunya hidup kini menjadi sunyi dan sepi. Tapi bayangan dan kisah kelam tentang Burini terus berbisik di antara pepohonan dan angin malam. Arwahnya masih menyimpan dendam yang dalam, terikat pada ingatan tentang pengkhianatan dan penderitaan yang tak termaafkan. Ia menunggu waktu dan kesempatan berikutnya untuk menyeret mereka yang datang tanpa mengetahui sejarah kelam ini. Seorang pengingat bahwa dendam lama sulit terhapus oleh waktu, sang ibu lurah janda itu tetap menjadi wujud gaib yang menghantui, melambangkan luka yang tak pernah sembuh dan keadilan yang terabaikan. Sampai saat ini, kutukan dan dendamnya mengambang di udara malam desa, meninggalkan tanda tanya tentang siklus penderitaan yang mungkin akan terus berulang. Cerita ini mengingatkan bahwa ketidakadilan dan fitnah dapat menimbulkan luka yang sangat dalam, bahkan melampaui kehidupan. Burini yang menjadi korban fitnah mengajarkan pentingnya menjaga kebenaran, tidak mudah percaya pada desas-desus, dan selalu mencari keadilan secara adil sebelum mengambil tindakan. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.